lagi bersama saya Anisun Aziza. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel dari Ma'ruf Yuniarno yang berjudul PTK Mapel Fikih kelas 9A di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Model Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division siswa. Seperti yang kita ketahui, ketercapaian tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran seorang guru. Maka dari itu, seorang guru harus dapat memotivasi para siswanya, sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Keberhasilan pembelajaran tidak lepas dari model pembelajaran yang berkualitas, sehingga potensi siswa dapat ditingkatkan. Nah, maka dari itu, seorang guru harus dapat menjaga iklim pembelajaran yang kondusif dalam menyampaikan maupun mengemukakan materi pembelajaran. Karena guru yang kreatif pasti dapat mengelola kelasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara maksimal. Realita yang terjadi dari MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul yaitu bahwa motivasi siswa terhadap mata pelajaran fikih itu masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan observasi yang dilakukan pada 34 siswa. Dari data tersebut diperoleh 5 siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan, maka sisanya itu masih bermalas-malasan, entah itu tidur maupun berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, data yang diperoleh dari observasi tersebut yaitu nilai rata-rata tugas siswa yaitu 70, dengan persentase 58 siswa itu dari kalangan prestasi yang rendah dan sisanya itu prestasi tinggi. Yang kedua menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa mencapai 79, dengan persentase 17% dimiliki oleh siswa yang berprestasi rendah dan sisanya adalah siswa yang berprestasi tinggi. Namun dalam hal ini masih banyak ditemukan siswa yang menyontek. Nah, data yang ketiga itu adalah nilai rata-rata UTS siswa mencapai 78 dengan persentase 32% dimiliki oleh siswa yang berprestasi rendah dan sisanya adalah siswa yang berprestasi tinggi. Dari data tersebut, maka sangat penting bagi kita untuk melakukan penelitian terkait motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Karena apa? Karena mata pelajaran fikih merupakan implementasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang dimulai dari pra-siklus hingga siklus ketiga. Instrumen yang digunakan yaitu tes tertulis dan wawancara. Melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data terkait dengan hasil penelitian, catatan, dan nilai-nilai dari siswa dan hal-hal lain terkait dengan sekolah dan kegiatan yang ada di dalamnya. Penelitian ini sendiri yaitu untuk membuktikan adanya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui model cooperative learning tipe Student Team Achievement Division. Nah, sintak yang digunakan pada model cooperative learning ini tipe STAD. Yang pertama itu penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga itu pengorganisasian kelas dalam kelompok, yang selanjutnya membimbing kelompok, yang selanjutnya diskusi antar kelompok, dan yang terakhir itu melakukan evaluasi dan penghargaan atau reward kepada siswa tersebut. Indikator yang menunjukkan bahwa siswa telah termotivasi ditunjukkan melalui beberapa hal. Yang pertama itu siswa mencatat penjelasan yang disampaikan oleh guru, yang selanjutnya itu aktif dalam mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru serta bertanya, yang kedua itu melakukan tugas sesuai yang diperintahkan oleh guru, dan yang terakhir itu berpartisipasi aktif dalam hal diskusi. Indikator prestasi belajar siswa diukur melalui perbandingan hasil dari tugas siswa dengan KKM yang telah ditentukan. Apabila siswa memperoleh nilai di atas KKM, maka dia itu dikategorikan sebagai siswa berprestasi tinggi. Apabila nilainya sama dengan KKM yaitu sedang, dan di bawah KKM itu dikategorikan sebagai siswa berprestasi rendah. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data ini yaitu melalui teknik deskriptif kualitatif. Implementasi cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa yaitu melalui modifikasi pada setiap pertemuannya. Modifikasi ini dilakukan untuk kelas dan media yang digunakan. Nah, modifikasi ini dapat berupa tata ruang kelas, strategi, media, dan alat, serta instrumen-instrumen yang digunakan dalam pembelajaran itu dapat berupa speaking dan teknik evaluasi yang berbeda. Model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada setiap siklusnya.
Pada prasiklus, setiap siswa memperoleh hasil persentase yaitu 26%. Nah, pada siklus pertama, pertemuan pertama itu naik menjadi 30%, pada pertemuan kedua menjadi 59%. Nah, pada siklus kedua, pertemuan pertama itu dikolaborasikan dengan PowerPoint dan video pendek sehingga meningkat menjadi 60%. Pada pertemuan kedua menjadi 78%, sedangkan pada siklus ketiga pertemuan pertama menjadi 79%, dan pada pertemuan kedua naik 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa model cooperative learning tipe STAD ini sangat efektif digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Prestasi belajar siswa ditunjukkan pada siklus pertama pertemuan pertama yang awalnya 84,2%, pada pertemuan kedua naik mencapai 88,1%. Namun pada siklus kedua pertemuan pertama menurun menjadi 85,1%, dan pada pertemuan kedua turun hingga 62,9%. Dengan adanya penurunan secara signifikan pada siklus kedua ini, maka pada siklus ketiga model cooperative learning tipe STAD ini ditingkatkan kembali, sehingga pada pertemuan pertama itu naik menjadi 97,8%, dan pada pertemuan kedua itu naik menjadi 98,4%. Maka hasil akhir dari ini dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe STAD ini efektif atau dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, dengan catatan harus ada modifikasi pada setiap siklusnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.